aja gitu Mas. Bukan Kirchhoff, oke. Hambatan penting, oke. Nah untuk listrik sendiri, ya, untuk listrik sendiri itu ada namanya hambatan, kelihatan nggak sini? Yang mana R1, R2? Iya itu kelihatan nggak? Iya. Nah untuk listrik sendiri, itu hambatan itu sendiri, uh, namanya hambatan pengganti itu tergantung dia apakah rangkaiannya seri atau paralel. Udah paham maksudnya seri atau paralel atau gimana? Kalau seri itu kan itu berbaris gitu kan, gabung. Nah, terus habis itu kalau kalau paralel tuh kayak bercabang-cabang. Mm-mm. Ada yang di seberang, ada yang di kanan, di kiri gitu. Oke. Nah kalau ini bentuknya apa di kira-kira? Apa bentuknya dia ini? Ini seri. Seri. Berarti, Ah, nah kalau ini seri, ya kan? iya. Nah seri, tinggal ditambahkan kalau seri. Jadi tinggal tambahkan R1, R2, tambah R3. Jadinya totalnya 80 ohm. Paham? Gila ya. Jadi ditambahin aja gitu. Itu untuk seri. Oke. Udah ya. Oke. Ya. Nah, kalau paralel, berarti dia itu malah seper R nanti. Nah, ini kan seri nih. Tapi kalau tegangan pada rangkaian seri itu V-nya sudah sama nih, V1, V2, V3, dan seterusnya. Oke. Iya. Kalau jadi kalau seri itu tinggal ditambah-tambah atau gitu. Mm-mm. Ya. Tadi tuh apa? Yang tadi tuh ngitung hambatan aja. Iya, Yang nggak ditambah. aja. Oke, terus Ya. ya. Nah, kuat arus pada rangkaian seri, ini dia. Kuat arusnya I sama dengan I1 tambah sama dengan I2 sama dengan I3. Berarti I-nya sama. Jadi kayak walaupun udah ngelewatin rintangan masih sama gitu. Ya, sama tuh. Misalnya nanti I-nya 5. Maka di sini I1-nya ini juga 5, ini 5, ini 5, ini 5. Kan sama. Yang namanya sama, ya itu sama. Tapi kalau tegangannya beda. Tegangannya itu adalah V1 tambah V2, V3 gitu. Bukan jadi abis lewatin rintangan masih sama, tapi tegangan yang didapat sama hambatannya itu beda gitu. Mm-mm. Oke. Oke, Paham? ya. Nah, ini rangkaian seri itu namanya, ya kan? Sedangkan ini namanya rangkaian paralel. Paralel. Nah, kalau rangkaian paralel itu berarti dia beberapa hambatan secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil daripada hambatan tegangannya. Nah, kalau paralel itu malah 1/R total dia jadinya. 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Coba. Apa-apa? Satu Halo? per total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 Itu apa tuh? Ini rumusnya. untuk mencari rangkaian paralel. Oke. Terus? Halo? Ya, Iya. nah ini bentuknya kayak gini bentuknya nanti. Jadi kalau misalnya 1/R, 1/R itu, nah maka contohnya kayak gini nih, 10. Ini R1-nya 10.
ini 10, ini 15, dan ini 30 ohm, maka 1 per R-nya itu adalah ini, 1 per R-nya sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini sama dengan 1 per R sama dengan 1/10 tambah 1/15 tambah 1/30. Coba baca dulu. Karena rangkaiannya adalah paralel, maka 1 R sama dengan 1 per R1, 1 per R2 tambah 1 per R3. Berarti kita nyari R-nya dong, R yang pertama yang 1 per R itu. Halo? Gimana? Berarti kita nyari R-nya aja. Benar. Sama, kita tuh nyari R aja. Kamu jangan kemana-mana, kita tuh sedang nyari hambatan. Oke, fokus ya. Ya, Nah, ini 1/10, 1/15 tambah 1/30. Nah, kita totalkan, berarti ini tuh KPK-nya 30 nih, bawah nih. Sehingga ini 30, kenapa dapatnya 3? 30 dibagi 10 sama tar, tar. dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian 30 bagi 15. Hasilnya 2. 2 kali 1, 2. 30 bagi 30, 1. 1 kali 1, 1. Maaf, gimana tadi? Lagi nyatet, kenapa? Gimana? Oke, nyatat aja dulu nggak apa-apa. 1/10 itu kan dicari KPK-nya. Cari KPK-nya itu per 30. 30 KPK-nya itu. 30 dibagi 10 bagi 15 apa gitu. 30 bagi 10 dulu satu-satu sama dengan 3 kan. Karena 3 kali 1 3. Cari KPK tuh gitu. Paham? Nah, 3 apa tadi 30-nya kali 10, 30 bagi 10 30 bagi 10 terus kali dikali 1. 1. Maka hasilnya 3. Maka dapatlah di bawah itu 3 ditambah tuh. 30 kali 1 sama dengan 3. Terus habis itu bagi 15 gitu. Terus kayak gitu terus. Halo? Yes. Bagi 30. Nah, terus hasilnya gimana? Halo? Gimana? Terus habis itu hasilnya apa? 6 per 30. Tinggal tambahin 6/30. Sekarang aku pengen kamu membuat bincir deh. 3 tambah 2 tambah 1 itu kan 6/30. Ya tuh. Tar. Oh, jadi yang 3, 2, 1 ini hasil dari yang pembagian tadi. 30 bagi 15, 2. 2 kali 1. Terus 6. Hasilnya udah itu 6 per 30. Halo? Mm-mm. Hasilnya udah itu 6 per 30.
Heeh. Tapi kan itu baru 1 per R. Yang ditanya kan R-nya kan. Oh Jadi iya, ketika ditanya R-nya maka dia dibalik. 30-nya yang di atas, 6-nya di bawah. 30 dibagi 6. Gitu. Paham? R, R. 30 bagi 6 ya. Mm-mm. Oke. Terus? Udah, 30 bagi 6 sama dengan 5 ohm. Oke. Itu dia. Jadi kalau paralel itu dia malah memperkecil, ya memperkecil hambatannya. Jadi kalau misalnya mau listrik itu orang akan menyebutnya paralel sih, karena menjadi kecil hambatannya. Tapi kalau seri itu malah makin besar. Udah aman? Ya, aman. Oke, coba kasih latihan gini ya. Nah, sekarang R1, R2, R3-nya kubah. Yang ini enggak 10, 15, 15, 30. Di sini tuh 2, 4, 8. Nah, coba cari kira-kira R-nya berapa. Oh iya, abis ini boleh nggak apa sih nge-summarize lagi yang kemarin kayak soalnya besok ujian tuh yang keluar tuh dari yang latihan kemarin jadi pengen latihan aja tapi kayak berdasarkan soal yang kemarin. Kalau berdasarkan soal yang kemarin berarti kamu ngerjain sendiri dong. Kan udah Apa? kita bahas. Berarti kan kita udah kita bahas. Nggak kayak mastiin aja gitu kayak nomornya diganti gitu loh. Nomor maksudnya Kayak angkanya diganti terus saya coba kerjain gitu, takut salah gitu. itu yang kamu takut salah masalahnya. Nah, Coba kerjain yang ini dulu. Jangan mikir yang lain-lain. Fokus. oke Kamu oke. kenapa sih mudah banget kayak ke distraksi ini, pengennya dipecel, pengennya sambel gitu-gitu. Iya. Gitu ya emang ya. Hmm.
Nah, mana? Lagi nyari. Ya, ya, bentar-bentar. Nah, ntar itu kan 14 ya. Itu 14 bagi 4 3,5 gimana itu? Kayak koma gitu ah. 14. Ke 14. Kan yang bawahnya dari itu kan yang ntar angka yang di bawah itu dari mana sih tadi? 30 itu. Ah, Ini. Kita tuh ada namanya nyari kesamaan. Kalau kamu nggak tahu KPK, kalau kamu nggak tahu KPK, boleh kamu buka buku SD-mu lagi. Ya, kita tuh namanya cari kesamaan. 10 nih, 15 di bawahnya sama 30, ya nggak? ya, Coba kamu 10 kali 2, jawabannya 20 kan? ya. Terus 10 kali 3 berapa? 10 ke 30. Nah, 15 kali 2. 30. Nah, 30 kali 1. 30. Nah, tetap ada yang sama nggak di sini datanya? Itu sama-sama 30. Nah, makanya dia ngambil yang bawah itu 30. Gitu. Jadi Maksudnya kayak yang namanya KPK itu nyari ketiga angka ini, nyari yang sama. Kalau ketemu, misal nyari gini nih, 2, 5, 7. Nah, coba kita kaliin. 2 itu kan kalau orang tuh mudahnya itu ya, kalau orang bingung, lebih baik mereka kalikan aja nih, 2 kali 5 kali 7. Itu udah dapat KPK-nya. Langsung kali. Jadi 2 kali 5 10, 10 kali 7 35. 70. Berarti yang bawahnya 70. Itu mudahnya gitu. 2 kali 4 8. Berarti ini 40 KP itunya bawahnya. Angka bawahnya. Kenapa 40? Kan 2 kali 4 8. Hmm, Bukan ya. bagus. Bakal kalianmu lanjutkan ya. Bukan 8 kali 8 maaf 64 64 64 maaf 64 64 terus 64 bagi 2 kali 1 32 32 tambah 64 64 bagi 4 kali 1 16 6 terus 64 kali 8 kali 1 512 512 terus tambah ya 32 tambah 16 tambah 512 60. Halo? Yes. Jadi 560 per 64.
Gede banget. Kan ditambah kan 64 bentar, bentar. Iya. Oh iya, maaf. Maaf. 56/64. 56/64. 64 bagi 56 ya kan? Kalau pakai kalkulator sih hasilnya panjang, jadi 1,4 berapa. Jadi ini aku ambil yang angka dua digit belakang koma aja apa gimana ini? Ini bentar. 64 kamu bagi dengan 2 berapa? 64 bagi 2. 64 bagi 2, 32. Bentar. Coba tadi nih. Ini. Lihat ya. Kamu udah nulis yang sebelah kiri tadi? Yang 10, 15, 30 ini? Apa yang dilakukan sama mereka? Kan 30 dibagi dengan 10 kan? Iya. Hasilnya 3 kan? Ke bawah. Ya. Nah, lakukan sama. Berarti 64 dibagi dengan 2. 32. Nah, 32 kamu tulis di sini. Udah. 32. Terus 64 dibagi 4 berapa? 64 bagi 4, 16. 16. Terus 64 bagi 8. 64 bagi 8, 8. Nah, tambahan yang di atas berapa? 56. 56. 56. Berarti 56 dan 64. 64. Berarti kalau ditanya R-nya, berapa R-nya? Terus dibalik kan, dibuat Dibalik. dibagi. 64 dibagi 56 hasilnya berapa? Nah, itu. bagi 56. Kalau di kalkulator sih 1,428571. Halo? Iya, ntar itu. Jadi aku ambil tulis semuanya apa ambil di belakangnya aja? Kan panjang ini. Angkanya nggak pendek. Ya, ambil 3 aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, Jadi gimana? 1,142. Nah, tegangan pada rangkaian ini, ya kan? Tegangan pada rangkaian paralel ini Iya. Oke, jadi V-nya sama dengan V1, V2, V3. Sudah? Itu sama tuh. Nah, kuat arus pada rangkaiannya
Malah dia kebalikannya, ya I1 tambah I2 tambah I3. Nah, untuk menanyakan I ya, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya, apa? I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, kayak gitu. Oke, iya sama kayak tadi kan. Heeh. Benar. Oke. Iya. Nah, beda. Bukan sama, beda. Bentar. Coba deh kamu lihat. Beda nggak dia? Ini kuat Kuat arus. kuat arus. Dia kebalikannya soalnya. Tapi sama-sama ditambah kan? Coba lihat. Ya, Apa, beda nggak? iya, beda. Kalau ini nggak ada pernya. Maksudnya per? Nih, ya. Kalau kita mau ngerangkum, cara mengerjakan itu tuh dirangkum. Misalnya nih, kalau R seri, perbedaan ya. Seri sama paralel itu dia saling kebalikan. Seri sama paralel itu saling berkebalikan. Oke. Tadi kalau R-nya gimana? Seri. Untuk menentukan R-nya. Rumusnya apa? 1/R sama dengan Seri. seri. Seri, oh seri, kenapa engkau? Bentar. Kalau seri oh ya, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maimunah. Yang kutanya apa? R. R itu apa? Eh, R itu apa sih? R di seri, Mm-mm. hambatan. Mm-mm. Cara nyarinya gimana? R total sama dengan R1 plus R2. Dan seterusnya. Gitu kan? Ya, Fokus. Fokus apa ini tanya? Apa yang dijawab? ya, ya. Oke? Jangan ditanya kamu udah makan, kamu jawab udah mandi. Jangan. Ya. Kalau R paralelnya gimana? Cara mencari R paralel. 1/R total sama dengan 1/R1 plus 1/R2 sama plus 1/R3. Itu yang saya inginkan dari Anda. Sekarang kalau nyari I-nya. I-nya. I paralel. I, yang kutulis I seri dulu. I. I1. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Hmm. Terus kalau ini apa ini kebalikannya ditambah. Berarti I-nya adalah I1 tambah I2 tambah I serinya I1 sama dengan I2 ya. Sama dengan I3 gitu ya. Ya, Nah, tapi kalau misalnya I yang paralel berarti gimana tuh? ditambah. Gimana caranya ditambah tuh? I tambah I1 tambah I2 tambah I3. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang ada lagi V. V yang di seri itu gimana formulanya? T-nya. Mm-mm. V sama dengan 1 plus V2 plus V3. Halo? V sama dengan seri V1
V plus sama dengan V1 sama dengan V2 V Sama sama ya. dengan V1 tambah V2 tambah V3. Tapi kalau paralelnya gimana? Yang paralel berarti V-nya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kebalikannya yang kebalikannya seri. yang seri. Oke. Nah, sekarang kamu percaya kan kalau itu kebalikannya? Apa? Jadi sekarang kamu percaya kan kalau itu kebalikannya? Iya. Nah, jadi tergantung nanti kamu ketemu dengan soal yang kebentuknya gimana. Gitu. Oh, dia paralel nih. Oh, dia seri nih. Oh, dia ini nih gitu. Oke, sudah. Nah, Nah, sekarang coba. Nah, kalau dia rangkaian campuran itu gimana? Nah, berarti kalau untuk rangkaian campuran, kita lihat dulu yang mana yang seri, mana yang paralel. Paham nggak? Coba. ah, Kalau dia campuran, rangkaian campuran, berarti kita tuh harus ngelihat mana yang seri, mana yang paralel. ya, Oke. Coba dari sini nih. Ini kita anggap ini R1, ini kita anggap R2, ini kita anggap R3, ini kita anggap R4. Udah paham? ya. Penganggapannya itu. Udah paham ya? Oh, apa-apa. Jadi yang R1 sama R4 tuh seri, R2, R3 paralel gitu. Nah, sekarang kamu kerjain dulu yang R2 dan R3-nya. Ya gitu dia tuh. Jadi kalau yang paralel tuh kita kerjain yang paralel dulu. Nah, makanya di sini kan dia 1/R paralel sama dengan 1/30 ditambah 1/15. Itu cara mainnya dia. Jadi pakai yang paralel itu sama dengan yang seri gitu. Iya, sekarang cari paralel dulu. Paralel kan 30 sama 15 tuh. Cari dulu yang paralel. Hasilnya berapa yang paralel itu sendiri. Paham? Nah, pakai cara yang sama kan ya? Ya, berarti kan 1/30 ditambah 1/15. Boleh scroll ke bawah lagi nggak? Ini yang dibuat 30 karena ya persamaannya 30. Itu 1 tambah 2-nya dapat dari mana? Sama gitu. 1/2. 1 Ya, tambah 2. 1 tambah 2-nya. Sama kan? Kalau udah dapat 1/30 di bawah, kamu bagikan ke atas. 30 bagi 30 hasilnya berapa? Sama, cara ngerjain itu sama. Oke. Ini bagi dengan yang ini. Ini bagi dengan yang ini.
30 bagi 3, 10. Udah. Ya? Udah. Paham? Nah, itulah RP yang di sini. Itu kan 10 kan? Ya. Nah, setelah itu mereka dia ditambahin sama dia. Kan dia seri tuh. Kalau seri kan tinggal tambahin aja R-nya. Jadi kita tuh cari yang hilang gitu biar bisa tambahin, biar bisa digabungin sama yang seri. Kan cari yang hilang, cari paralel. Cari yang paralel dulu. Biar bisa disamain sama yang seri. Biar seri semua jadinya. Jadi kalau dia seri semua, baru ditambah 10 tambah 10 tambah 5. Paham? Ya. Iya, iya tahu. Jadi totalnya 25 ohm. Mm-mm. Oke. Udah. Udah? Ya. Nah, makanya tuh kayak soal-soal itu harus banyak ini. Nah, berapakah yang di samping ini? Coba kamu ngelihat apa di sini nih? Keajaiban. Itu paralel. Yang mana paralel? Yang atas. Yang Yang atas. atas. Coba scroll bawah lagi. Ini paralel dua-duanya kan. Mm-mm. Tapi ada yang seri nggak? Oh iya, yang atas. Atas bawah? Bawah nggak seri emang? Itu kalau yang bawah yang RS1, RS2 kan itu paralel karena masing-masing di satu bagiannya satu. Kalau atasnya seri. Eh, Mm-mm. iya kan? Kan atas ini sama ini kan seri. Ya. Yang bawahnya juga ini sama ini seri. Jadi atasnya pakai cara seri. Cara seri. Kan tinggal ditambah aja kalau cara seri. Nggak ribet dia mah. Oh, jadi ini jawabannya tetap digabungin gitu. Maksudnya digabungin? Kan ditanya berapakah hambatan total dari rangkaian di samping. Nah, kan ada dua rangkaian tuh. Jadi dua-duanya masing-masing dari hasilnya dibagi gitu. Ya, ini kan 8 tambah 7 kan 15 yang di atas. Yang di bawah kan 20 tambah 10 kan 30. Makanya ini hasilnya ini. Iya, yang Oke. ini. Hasilnya yang ini. Yang ini. Jadi kayak yang RS1, RS2-nya nggak dihitung. Udah ada RS1-nya. Rangkaian seri 1 yang ini. Rangkaian satu RS1-nya kan 15. Tahu 15 dapat dari mana? Yang mana? Yang RS1 yang atas, yang RS2 yang bawah. Oh, jadi yang merahnya cuman cuman masing-masing satu itu nggak dihitung, cuman kayak perumpamaan gitu. Yang dihitung cuman yang atas. Maksudnya merah-merah satu tuh apa? Kan ada tuh kotak yang RS1, RS2, tapi terus di atasnya ada kan yang seri itu yang ada angkanya, yang dihitung tuh yang ada angkanya aja gitu.
Yang di atas kita anggap RS1. RS1 itu 8 ditambah 7, Iya. 15. RS2 itu adalah 20 tambah 10 alias 30. Masih belum paham juga? Udah, bukan maksudnya yang kotak kan ada tuh yang paralel tuh yang kotak merahnya cuma 2 biji doang tuh dalam satu kotak Ini tidak rangkaian. digabung. Itu namanya digabung. Ini tuh kayak ini pertama nih. Yang keduanya ketika digabung buatlah bentuknya kayak gini bawah gitu. Oh, jadi yang di bawah itu nggak usah Itu dihitung. digabung namanya RS1. 20 tambah 10 itu namanya RS2 gitu. Ya, oke. Coba kamu lihat yang di atas. Nah, kan yang sama nggak? Nih, 30 sama 15 ini digabung jadi apa? Jadi RP di sini. Yang bawah Hmm, itu. oke. Jadi dia tuh dibikin, oh ini seri-seri semua. Biar paham konteksnya. Tapi Oh, kalau kamu udah tahu, udah enak, alur-alurnya mudah. Gitu. oke, oke. Oh, oke, oke, ya, ya. Buat nandain. Ya. Terus, Mm-mm. Apa? oh jadi kayak yang itu perumpamaan yang atas tuh dibagi digabung gitu ya. Oh ya, oke, oke, oke. Mm-mm. Terus. Udah? Nah, Makanya dapatnya 10, 30 per 3 alias 10 ohm. RS1-nya 8 tambah 7, RS2-nya 20 tambah 10. Gitu dia. Makanya dapatlah, ini kan akhirnya dia akan paralel kan yang bawah nih, RS1 sama R2 kan paralel tuh. iya. Maka dia menggunakan cara paralel, yaitu 1/R. 1/R sama dengan 1/RS1 tambah 1/S2. Gitu. Oke, berarti sama aja sama yang awal-awal gitu yang ini. Maksudnya sama Ya, yang awal-awal? kayak sama aja caranya gitu, caranya sama. Terus orangnya fungsi buat rumus itu apa? Buat bedain cara gitu. Enggak. Oke, oke. Nah, ini yang kita buat tadi itu. Ini rangkaian hambatan segitiga bintang. Oh, ini konkret chop malahan. Tapi katanya ini yang modelan gini belum belum tentu keluar, yang pasti keluar tuh mau yang itu yang kemarin. Tapi maksudnya model soalnya yang bakal keluar yang kayak kemarin, model soalnya. Tapi kalau yang gini belum tentu. Tapi kamu kuliah kan? Iya, kata kata dosennya sih gitu. Yang kemarin itu model soalnya yang di latihan soal yang kemarin tuh pasti keluar, tapi yang ini yang bintang-bintang ini belum tentu. Nggak dibilang keluar, tapi yang kemarin pasti keluar. Kalau review yang kemarin boleh nggak review lagi? Rangka listrik bawahnya belum selesai. Fungsi review itu aku juga nggak paham. Lebih baik kamu cari banyak soal yang bentuknya mirip kayak gitu. Terus kamu kerjain mandiri atau lihat di YouTube atau gimana. Kamu bisa pause berulang-ulang penjelasannya. Rangka listrik yang bawahnya apa sih namanya? Kok beda? Kok sama sih? Beda ya? Kok beda. Yang ada. Ini kan rangka listrik dan aplikasinya. Apa? Ini kan Iya.
Iya itu. Oke, bawahnya. Ada nggak yang kayak soal-soal gitu? Nah, I sama dengan kiper T itu kira-kira muncul nggak? Ah, nggak diajarin di kelas, tapi nggak ngomong bakal keluar. Yang dibilang bakal keluar tuh yang kemarin aja gitu. Kan yang kemarin kan cuman ini kan, cuman satu kan, cuman yang 10 itu. Yang soal kasus yang satu hari berapa itu gitu kan. Cuman dua, cuman 9 sama 10 kan yang listrik. Yang soal esai kasus gitu kan. Hmm. Ya, ya kayak gitu. Modelannya kayak gitu. Oh, berarti nggak ada yang kayak model-model lagi itu ya, kayak gitu aja ya. Iya, yang soal yang kayak yang kemarin. Makanya kalau aku sih maunya itu kayak dibuka lagi terus aku mau jabarin, terus bapak benerin bener apa enggak. Eh, nggak ada, soalnya itu kan udah aku save ya, jadi itu ada jawabannya dong, sama aja. Ya, yang Terus enggak kali aja aku belajarnya aku ngertinya tanya, beda gitu, mastiin aja gitu. proses belajarnya gimana tuh? Maksudnya kalau kamu kirimkan yang baru, yang tanpa coret-coretan, nggak apa-apa. Karena ketika kau buka itu ada coretan semua nanti, coret-coretanku. Gimana tuh? Ya, tapi takutnya aku lupa kayak. Oke, gini aja. Kalau emang kamu mau ngotot, silahkan kirim tapi yang baru. Dalam konteks yang baru itu adalah ini, ya kamu ngotaknya gitu kan. Yang kemarin soal latihan itu, kalau aku buka itu ada lembar jawabannya. Kalau nggak percaya nih, ada lembar jawabannya. Proses belajar apa yang namanya ada lembar jawaban, terus kamu cuma jalan enggak. Kalau kamu mau ini lembar jawaban yang udah aku coret-coret ini ilangin. Ada nggak kamu soal baru yang ada tanpa ini, yang tanpa ada ininya, coret-coretan aku ini? Ada nggak? Kayaknya ada. Nah, coba dikirimkan. Nah, tak, karena oh, begini masih begini masih begini tuh. Tuh udah yang baru tuh. Udah, coba kita lihat. Nah, kalau udah ada, sekarang aku pengen lihat kamu ngejelasin dari nomor satu sampai nomor ini. Gitu. Nah, coba pakai file yang baru. Tapi dengan catatan kamu nggak usah ngelihat jawabannya dong. Ya, yang nggak coba aku mau kan kemarin kan di Aksis gitu ya. Aku mau coba sendiri. Coba. Yang digunakan pabrik menggunakan jika kedalaman 3 meter. Jadi yang pertama tuh jadi kan masa jenis air lautnya itu 1025. Mm-mm. 1025. 1025.
kali sama kan itu apa sih rumusnya kan pH sama dengan rho AR kali G kali H, ya kan? Mm, Nah, terus ya rho itu massa jenis air kan ya, massa jenis air rho. mm, Terus H itu apa height kan ketinggiannya kan? Ya kan? Ketinggiannya 3 meter. Entar A itu apa sih? A itu yang itu kan apa sih? A atau H? A itu yang tekanan hidrostatis kan yang 10 itu kan 10 M per S. G, bukan H, Kayak bukan G. A, G. Berarti rho AR itu yang 1025 ya. Oke, berarti kali G G itu yang 10 kali 3 karena kan kali H hanya 3 1025 kali 10 kali 3 itu 30.750 Mm, 30750. Nah, itu jawabannya itu kan benar kan 30.750 yang kemarin kan. mm, Nah, terus yang nomor dua itu sebuah sistem hidrolik petikan mati. Bentar. F piston satu itu yang piston kecil ya. Piston kecil tuh 0,01. 0,01. Kan rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Mm, F1 piston kecil. mm, Terus? Sama dengan berarti gas menambang piston kecil. A1 tuh piston kecil kan ya A1 ya? Mm, Kenapa? Oh ya, ada. Berarti 0, yang 200. mm, Kita nyari yang F2 karena F2 enggak kan yang piston besarnya kan 0,05 tuh. Sedikit lebih gede dari yang apa sih yang F1. Nah, kita nyari yang F2-nya mm, karena yang F2-nya enggak dikasih tahu tekanannya berapa. Jadi 200 kali 0,05 per 0,01 sama dengan 200 kali 0,05 itu mm. 10 Oke, 10. dibagi kan per ya berarti 0, kan 200 kali 0,05 per 0,01 Mm, berarti dibagi 0,01 hasilnya 1000. mm. Udah kan jawabannya itu aja kan 1000. Hasilnya 1000. Nah, 1000. Terus yang nomor 3 delta P itu rumusnya delta P sama dengan P kali G kali H. Mm,
Coba boleh scroll bawah lagi nggak? Boleh. P itu apa sih? P P, itu P itu tekanan. tekanan. Tekanan G apa ya? Gravitasi kan ya G. Hmm. Terus habis itu lebih tinggi dari piston kecil. Jadi P-nya itu P tadi massa jenis air kan ya jadinya ya. P itu P itu tekanan. Kalau rho itu bahu nama yang F yang gini kan bentuknya. Beda tuh. Ini bentuknya sama ini tuh beda. Nah, yang kiri itu namanya massa jenis. Tapi kok yang kemarin kok jadinya dari rumus ini 1000 kali 10 kali 0, itu seribunya ini 1000 Rho. seribunya yang diambil dari 1000 bawah ya yang N. Seribunya tuh yang 1000 kilogram per meter pangkat 3. 1000 itunya 1000 meter pangkat 3 itu. Seribu kilogram per meter pangkat 3 itu massa jenis. Tadi putus sebentar. Hmm. Tadi putus sebentar. Kan P kali G kali H, P-nya itu yang 1000 Newton bukan? 1000 P sama dengan rho kali G kali H. Itu namanya rho, nak. Beda, ini P, Oh iya, maaf, ini maaf, maaf, rho. maaf. Berarti yang Sama kemarin tuh, doang, kamu harus cari. Ini namanya rho, bacanya rho. berarti yang kemarin tuh yang benar rho kali G kali H gitu. Iya. Oh iya, bentar, bentar. Saya kemarin nyatetnya jadi P, salah tulis. Berarti rho-nya itu 1000 kan, 1000 N Newton. Mm-mm. 1000 kali 10 kali 0,5. 1000 kali 10, 10 bentar. 1000 kali 10, 10.000 kali 0,05. Jadi 500. Ya kan? Mm-mm. Jadi 500. 5.000 apa 500 sih? 500 kan ya? Bentar. 1000 kali 10 kali 0,5. 5.000 ya? Ya 5.000. Eh, iya ya, bentar. 5.000. 10.000 kali 5.000. Terus cari yang P2-nya kan ya. Eh, Kan tadi yang baru A kan ya, tadi itu baru A. mm-mm. Keduanya berapa? Itu A, yang 5.000 tuh A-nya 5.000. Terus habis itu sekarang cari yang pertanyaan B-nya ya. Mana sih? Boleh scroll bawah lagi nggak? Cari yang
Kok scroll bawah lagi? Ini udah paling bawah nggak sih? Oh iya. Ini nomor berapa sih? Nomor 3 kan ya? Maaf. Itu lah kamu ngerjain gimana? Yang mana yang kamu kerjain Iya, sebenarnya? iya, iya, maaf, maaf. Nomor 3. 5.000. Oh, berarti ini harus nyari P2, P1 sama F1 kan ya? Ya kan? Hmm. Nomor 3. Tentukan gaya minimum yang harus diberikan pada piston kecil. Berarti yang tanya F1-nya. Karena kan nggak ada ya. Oke. Terus P2-nya, cari P2-nya itu F2. F2 tuh piston kan? Iya, Eh? dua tuh yang gaya gaya gedenya. Oh iya, yang itu kan yang 1.000 kilogram itu kan massa air. Mm-mm. F2 tuh F2 per A2 sama dengan 1.000, kan itu 1.000 kg per M per 0,05, karena cari yang 0,05 piston. 1.000 bagi 0,05 tuh 1.000 bagi 0,05 tuh 20.000. Mm-mm. 20.000. Terus cari yang P3. Maaf, F1. F1 tuh delta P plus P2. P1 tuh delta P plus P2 sama dengan yang berarti yang P1 tuh gabungan yang tadi dua itu ya. P1 tambah delta P tambah P2. Delta P. Oh iya, mak yang tadi ya digabung ditambah 5.000 tambah 20.000, 25.000, 25.000. Terus F1-nya F1 tuh piston kecil kan ya, F1 ya kan? Iya, A1 P1. F1 sama dengan P1 kali A1. Nah, sama dengan A1 itu A1 tuh luas kan ya? Area ya, A1 area itu luas satu. penampang atau area. Area. Berarti 25.000 kali 0,01. Jadi 250. Udah. Terus yang yang empat gimana? Gimana sih kemarin aku nggak Ini sama dengan A kali V. PD kuadrat per 4. Yang PD itu. yang belum belum ngerti-ngerti banget yang nomor 4. P dikali D kuadrat per 4 itu rumusnya. Q sama dengan A kali V. Atau sama dengan juga, Data. sama dengan PD kuadrat 4 PD kuadrat per 4. Q sama dengan A kali V sama dengan Pi D kuadrat per 4 kali 0 ya. Per 4 kali PD kuadrat per 4 kali V per 0. Apa kali V per 0 gimana? PD kuadrat per 4 kali V. V bukan per 0. Nggak ada Oke. 0.
V. V ya. Kali V sama dengan V-nya berapa? Tuh, satu. V-nya gimana sih kalau kemarin kan 3,14 tuh 3,14 tuh dapat dari mana lupa aku. V itu selalu sama sampai hari kiamat nanti nilainya, yaitu Oh, berarti 3,14. berarti emang emang nilai V-nya oke 3,14 Nilai emang nilai V. V. Oke, terus habis itu kali 0,1 ya. 0,1 itu 0,10 kan yang kayak dari soal itu ya. Gimana? 0,1 kan dari soal. 0, ya kurung 0,1 pangkat 2 per 4 per 4 kali 2 ya kan? Kali 2 kan ya? Hmm. Kali 2. Nah, 3,4 3,14 Hmm. kali 0,1 kali 2. Pangkatnya udah jadi langsung kali 2 aja kan ya? Sekalian. Ya, jadi kan 3,14 kali 0,1 kali 0,1 kali 2 per 4 kan gitu. Oh iya. Bukan pangkat itu 0,1 kali 2, bukan. Oh iya, dipangkat ya 0,1 kali 2. 3,14 kali 0,1 kali 0,1 dua kali. Karena kan dia pangkat 2 tuh, berarti dua kali. 3,14 kali 0,1 dikali 0,1 kali kalau kalau manualnya gimana sih kalau gitu kalau dikali 3,14 kali 3,14 kali 0,1 kali 0,1 kali 2 udah. kayak pakai perkalian biasa aja gitu. Iya, Apa tinggal tambahin 0 aja depannya terus komanya di belakang 0 sebenarnya kamu ini aja nggak ada sih, emang harus 2/4 itu kan 2 kan bawahnya. kali 0,1 kali 0,1 Kan 2 dibagi tuh. Emang ini sih kali manual. kalau yang kali 0,1 kali 0,1 kalau di hasil kalkulator sih cuma tambahin 0,2 di depannya. Iya 0,01. Kali 2. Nah, dikali 2 0,02. kali 2 jadi 0,0628 koma 28 ya. 0,28 terus bagi 4 ya. Bagi 4 bagi 4 jadi 0,0157 0,62. Kalau berarti kalau yang tadi itu dibaginya itu tinggal kayak pembagian biasa, tapi bedanya hasilnya dikali di itu kan dikasih 0 aja kan di depannya ya. Ya kan? Hmm. Oke. Terus yang nomor 5 Nomor 5 gimana?
5 tuh cari yang A dulu kan ya. A itu A1 B1 sama dengan A2 V2. A1-nya kan ini kan ya, A1-nya. A1 tuh apa sih A1? Nah, Luas penampang piston kecil. berarti itu 0,05 0,05 0,5 itu kecil atau besar? Dari eh 0,01. kecil kan, kecil-kecil. Kan yang besar 0,10 M. Mm-mm. Kecil. 0,05 V1 sama dengan 0. Bentar. Gimana sih? Oh ya kan sama dengan 0,1 karena masing dua-duanya 0,1. Luas penampangnya sama kan. Luas penampangnya sama-sama 0,1 kali itu apa sih 1 ms 10 jadinya 10 dikali 10 ms apa 1 ms sih jadinya yang benar. Halo, 1 ms. karena oh jadi yang 10 itu sama dengan 1 gitu. Yang 10 maksudnya sama dengan 1 itu gimana? Jadi 1 ms dari mana? Kecepatan aliran di pipa besar. Kecepatan aliran di pipa besar adalah 1 meter per sekon. Dari situ. Nah, iya. Ntar boleh scroll lagi nggak? Salah deh. Kelewatan. Salah deh yang 0,5 itu ya pipa kecil ya. Benar-benar. Kali 1 M per S. V1-nya itu 0, itu yang pipa itu yang ya itu. Nah, terus jadinya V1 sama dengan 0,1 kali 1, satunya itu dari 1 M per S kan ya? 1 meter per sekon ya. Ya. Per 0,05. Mm-mm. 0,1 kali 1 itu 0,1 bagi 0,05 bagi 0,05 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 M per S. Mm-mm. Itu buat yang A. Mm-mm. Nah, yang B itu cari debit air. Q kan ya? Debit air itu Q kan? Q sama dengan A kali V. Q sama dengan A. A1 V1. Boleh atau ya. A1 V1 sama dengan 0,05 kali 2 ya, sama dengan 0,1. P2 itu apa sih P2? Maaf. P2 itu apa? P2 tuh kecepatan aliran pipa 2. Tapi yang B itu cuma A1 V1 aja. Yang B itu cukup nyari A1 dan V1. Itulah dapat Q-nya. Iya.
Terus yang P, berarti itu yang A1V1 itu udah 0,1 kan? Udah itu jawabannya yang B. Terus yang P2 Nggak perlu kan sama P2 dan P1 kan jadinya. Nah kalau itu cari, kan tanya G itu kan A1V1 bisa. Nah, tapi yang kemarin kalau pakai rumus yang kemarin ada lanjutannya. Yang V2 min V1. Oh ya, ini cari yang P2. Berarti ini cari yang tekanan pipa kecil, maaf. Nah, Q-nya kan ketemu nih yang B-nya, berarti B-nya itu. Terus habis itu Q-nya itu P2 ya kan? Ya kan? Yang C Hmm. ya? Yang C itu P2 atau pipa kecil. Itu P1 tambah 1/2 kali rho kali V2 min V1 sama dengan Nah itu baru cari P2 tekanan pada pipa kecil baru. karena kemarin kemarin 1000 tuh dapat dari mana ya? Rho itu 1000. Oh ya, value rho itu, oh berarti dari cananya. Oke, berarti 200, enggak, 200.000 dapat dari mana, Kak? Kok ada 200.000 yang kalau pakai rumus kemarin? Kan ada 200 kPa. 200 kPa kali, 200 kPa itu 200.000 artinya. kalau misalkan 300 kPa berarti 300.000 gitu. K itu kan kilo. Kamu kalau ada nggak pernah dengar nggak orang bilang aku duitku 5K gitu? Ada nggak? Oh iya iya iya. Tambah setengah kali 1000. Ya, rho 1000 kali 1-2-nya itu dari mana? Dari atas ya? Ya kan? Dari Q, dari V1 V2 kan ya? V1 itu 1, V2-nya 2 kan ya? Halo? Iya. Mm-mm. Sama Kan dengan, 1 kurang 2. iya, sama dengan 500. Yang 200.000 tambah setengah itu 500 kan ya? 500 kali min 1. Min 1 itu didapat dari itu kan, yang 1000 kali min 1 kan ya, jadi min 1 Mm-mm. kali min 1 sama dengan min 500. Min 500-nya, min 500-nya kenapa ditambah 200.000? Kok ditambah? 200.000 kurang 500. Oh iya, Nomor 6 itu kan sama kan? min 500. Min 500. Berarti 199.500 sama min 500. Bukan, berarti 200.000 itu sama aja kayak ditambah kan ya? Ditambahkan ujungnya kurang juga kan? 200.000 kurang 500. Ibu, teman-teman. 100 kurang 500. 200.000 kurang 500. Kurang 500 hasilnya itu hasilnya itu 199,500. Dah. Ini waktunya udah habis belum sih? Udah. Udah, jadi 199,500.
Untuk nomor 7 ke bawah kamu bisa review sendiri ya, mandiri ya. Iya, iya. Intinya itu sih, dia dipastikan untuk nge-review itu kamu benar-benar tanpa lihat gitu. Setelah itu baru. Oke. 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 Makasih banyak udah hadir ya. Ya. Terima kasih. Ya, dipelajarin lagi. Bye. Bye. Bye.